Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Nama aslinya Jundub bin Junaidah. Beliau berasal dari kabilah Ghifar. Ya, kita kuatkan lagi, sebagian telah kita ambil ini. Kabilah Ghifar itu, maaf ibu ya, pak ya, itu punya latar belakang yang kelam. Kabilah yang keras. Dikenal juga dengan desa perampok. Tapi punya satu keistimewaan, itu diantara kabilah yang sangat paham dengan jalan. Jadi ini punya hobi petualang. Jadi tahu jalan-jalan, kalau tersesat itu yang paling hebat menemukan jalan, itu kabilah Ghifar. Tapi mohon maaf, lingkungannya begitu hitam, kelam. Ya, banyak para penjahat, perampok dan sebagainya. Jadi kalau orang-orang lewat situ, sudah itu, setoran dan seterusnya. Tapi secara singkat, Jundub bin Junadah ini dari Ghifar, sehingga dikenal dengan Al-Ghifari, berasal dari Ghifar. Mendengar kemudian ada seorang menyebut dirinya sebagai Nabi, masuk cahaya hidayah dalam dirinya, mendatangi Nabi SAW di kota Nabi, Mekah Al-Mukarramah, kota Mekah. Secara singkat masuk Islam. Setelah masuk Islam, dibimbing oleh Nabi SAW jadi lebih baik. Kenapa saya kisahkan ini untuk menguatkan? Teman-teman mohon maaf ya, kita ini manusia. Setiap kita pasti punya salah. Nabi Adam, Nabi ditunjukkan oleh Allah, salah untuk menunjukkan sifat manusianya. Salah, kata Allah jangan makan buah ini, beliau makan. Tapi ketika salah, diberi peluang untuk tobat. Quran surah kedua ayat 37, paling kiri sebelah bawah. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Adam menerima kalimat tobat, lantas tobat. Itu yang membedakan Adam dengan setan. Setan salah, diberi kesempatan tobat, gak mau tobat. Silakan cek, setan salah. Di mana salahnya? Disuruh sujud sebagai hormat, dia gak mau sujud. Quran surah kedua ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kami perintahkan pada semua malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Semua sujud untuk patuh pada perintah Allah. Bukan sujudnya yang penting, perintah Allahnya yang penting. Tapi ada satu makhluk gak mau sujud, namanya iblis. Siapa iblis itu? Dari kalangan jin. Quran surah 15 ayat Quran surah ke-18 ayat ke-50. Quran surah Al-Kahf ayat ke-50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia termasuk kalangan jin yang berbuat fasik, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bukan sujudnya tapi perintahnya. Makanya ketika Allah klarifikasi kepada iblis, kenapa kamu enggak mau sujud? Quran surah ke-7 ayat 11 sampai 13. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk, ketika saya perintahkan. Kata Allah, iblis kamu sujud ini bukan karena sujudnya, ini perintah saya. Kenapa kamu enggak mau sujud? Dia katakan, ana khairu minhu. Saya lebih hebat daripada dia. Enggak level. Yang lebih hebat harus sujud kepada yang rendah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Masa api harus tunduk kepada yang tanah? Salah. Tapi ketika dia salah, Allah berikan kesempatan kembali. Dia nggak mau tobat. Lihat bedanya. Iblis dia tidak mau tobat, malah mengajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, beri kesempatan pada saya untuk membuktikan saya memang hebat. Kalau nggak percaya, berikan kesempatan untuk goda Adam. Saya tunjukkan saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Makanya saya nggak mau sujud. Diberi kesempatan oleh Allah, silahkan goda Adam saat di surga. Begitu datang kepada Adam menggoda, begitu menggoda disebut dengan setan. Ayat 36 di Al-Baqarah. Fa'azallahuma syaitan. Setan menggoda kepada Adam. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Allah izinkan iblis untuk menggoda, bukan ingin menunjukkan kesombongannya, tapi ingin memberikan pesan kepada kita. Perhatikanlah, orang yang sulit untuk kembali kepada Allah dengan sifat sombongnya, maka sulit dia menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan tobat, malah milih membuktikan kesombongan. Beda dengan Adam. Adam manusia, salah, diberi kesempatan tobat, dia tobat. Jadi apa bedanya manusia dengan setan? Setan tidak pernah mengenal benar. Lihat baik-baik. Pernah salah, tidak pernah kenal benar. Manusia pernah salah, tapi kenal benar. Kenal benar. Malaikat tidak pernah kenal salah, selalu benar. Quran surah 66 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak kenal maksiat. Malaikat enggak kenal salah. Setan enggak kenal benar. Tidak ada tobat. Kita manusia pernah salah dan terbuka peluang untuk bertobat. Jundub bin Junadah, masa lalunya kelam teman-teman. Perampok, luar biasa, mabuk, kriminalitas. Tapi mohon maaf, dia punya kesempatan untuk kembali kepada Allah. Ketika kesempatan itu diambil sebelum ia wafat, maka Allahu Akbar, jadilah sahabat terbaik. Surganya bahkan nampak dalam pandangan kemuliaannya.
Allah berikan gambaran-gambaran kebaikan kepadanya. Nabi mengatakan bagaimana akhir kehidupannya, memuji beliau, dipuji Nabi, dan diberikan jaminan kemuliaan-kemuliaan alam kubur sampai dengan alam akhiratnya. Jadi mohon maaf kepada teman-teman yang pernah terlibat yang salah-salah di masa lalu. Ayo kita kembali. Ada peluang. Ada peluang. Ayo teman-teman sekalian, dan kalau nggak pernah maksiat jangan diikuti. Kalau mau ikutan, Anda terlambat. Orang jahiliyah sudah duluan. Kalau nggak mau tobat, Anda juga keduluan, sama setan namanya. Ya, jadi ayo kita tutup masa lalu kita, buka masa depan kita. Dan hebatnya ketika bertobat, beliau mengambil riwayat-riwayat Nabi dan menyampaikan hadis-hadis sampai tiba kepada kita.